Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Andrayani dan rekan saya bernama Sri Utami. Kami dari Prodi PAI semester 3B. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang komunikasi data dan jaringan komputer untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah aplikasi komputer. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi seperti kabel. Untuk bisa terjadinya data komunikasi, perangkat harus saling berkomunikasi atau saling terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri atas kombinasi software dan hardware. Selanjutnya, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah komunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dihubungkan melalui kabel maupun e-kabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Selanjutnya, manfaat dari jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer ini dapat membantu seseorang untuk berkomunikasi ataupun berhubungan dengan orang lain dari luar negara dan dimanapun dengan mudah. Di jaringan komputer, pengguna juga dapat mengirimkan teks, gambar, audio maupun video secara real time. Kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sri Utami. Kepada Sri, dipersilakan. Baiklah, di sini saya perkenalkan, nama saya Sri Utami. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang tadinya sudah dijelaskan pada bagian pertama dan kedua. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian ketiga, yakni mengenai terminal komputer. Adapun terminal komputer sendiri memiliki dua fungsi, yang mana fungsi itu dapat dijadikan sebagai fungsi input maupun sebagai fungsi output, yang mana alat yang demikian itu disebut dengan terminal. Adapun terminal sendiri digolongkan menjadi dua, yakni yang pertama, intelligence terminal, atau yang mempunyai alat pemproses dan memori di dalamnya sehingga dapat diinput dan berlanjut dimasukkan ke dalam, dapat dikoreksi kembali dan dapat diprogram oleh pemakai. Adapun yang kedua, yakni non-intelligence terminal, atau bisa disebut dengan dumb terminal, yaitu berfungsi sebagai alat memasukkan input dan penampilan output dan tidak bisa diprogram karena tidak mempunyai alat memproses. Sebagaimana contohnya yaitu smart terminal. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pada bagian keempat, yaitu mengenai penggunaan komputer. Adapun komputer sendiri, sebagaimana yang dapat kita ketahui, banyak digunakan pada hal-hal di sekarang ini ataupun pada masa modern yang sekarang ini. Sebagaimana yang pertama, digunakan pada kesehatan. Yang pertama, pada bagian kesehatan, itu salah satu fungsi komputer dalam bidang kesehatan, yaitu sebagai monitoring detak jantung seorang pasien. Di sini, yang bisa digunakan adalah komputer analog. Yang kedua yaitu transportasi. Penggunaan komputer di bidang transportasi bisa dikatakan sudah banyak. Misalnya yaitu komputer yang digunakan untuk mengatur lampu lalu lintas yang biasa dipakai di negara-negara maju. Yang selanjutnya yaitu mengenai pendidikan. Perkembangan teknologi atau yang berbasis sebagai IT dengan aplikasinya telah mengubah corak dan cara manusia berpikir dan bekerja. Komputer dijadikan alat dalam berbagai bidang pekerjaan, antara lain yaitu seperti perniagaan, pendidikan, dan juga lain sebagainya.
Yang keempat yaitu pertanian. Komputer memiliki beberapa kegunaan dalam bidang aplikasi militer, pertahanan pribadi, mensyarikatkan maksud sebuah doktrin, atau militer diferensi yang menyertakan operasi kekuatan militer. Yang selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu. Sehingga pemerintah di negara manapun di dunia ini merupakan administrator data yang besar. Data sendiri merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam administrasi kepemerintahan. Sehingga pada hal tersebut pemerintah harus memerlukan komputer. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian kelima, yakni masalah tipe-tipe jaringan. Adapun di sini tipe-tipe jaringan itu dipaparkan dan diklarifikasikan bahwa jaringan komputer itu berdasarkan kelompoknya terbagi atas beberapa macam. Yang pertama yaitu berdasarkan jangkauan geografis. Jangkauan geografis sendiri ini dibagi atas menjadi beberapa bagian, yang mana yang pertama yaitu adalah Local Area Network atau biasa disebut dengan LAN. Dapat didefinisikan sebagai kumpulan komputer yang saling dihubungkan atau menghubungkan bersama di dalam satu area tertentu yang tidak begitu luas, seperti di dalamnya satu kantor atau gedung. Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau biasa disebut dengan MAN. MAN sendiri merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN sendiri dapat mencangkup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan dan juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, baik itu swasta maupun umum. Yang selanjutnya yaitu Wide Area Network atau biasa disebut dengan WAN. WAN sendiri adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana terbelit ataupun kabel serat optik karena jangkauannya yang lebih luas. Bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota, tetapi sudah menjangkau kepada area atau wilayah yang sudah jauh. Yang selanjutnya yaitu adalah internet. Internet sendiri adalah sebuah sistem komunikasi global yang mana dapat menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia dari satu komputer kepada komputer yang lainnya. Yang kedua, adapun pengkelompokan yang kedua di sini yaitu berdasarkan topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi satu sama lain, di mana pengguna topologi jaringan didasarkan pada kecepatan akses data. Yang pertama, topologi ini pun terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu topologi bus atau disebut dengan linear. Pada topologi bus di sini yaitu digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh bus station atau super dihubungkan. Yang kedua yaitu topologi ring atau cincin. Topologi ini sendiri pun bisa menghubungkan berbentuk satu pola lingkaran ataupun sebuah cincin yang mana menghubungkan satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu topologi star atau bintang. Ya, ini sebuah topologi yang mana dapat menghubungkan secara langsung dari server dan menghubungkan kepada server satu kepada server yang lain dengan berbentuk bintang. Dan adapun yang berikutnya yaitu topologi free atau pohon, yang mana topologi ini adalah perpaduan antara topologi bus dan topologi star yang terdiri dari kelompok-kelompok dari station configuration bintang yang berkoneksi ke kabel utama yang menggunakan topologi bus. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih kepada Saudari Sri. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan tentang materi komunikasi data dan jaringan komputer. Jika ada salah yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.